perasaan lebih ke apa ya, bingung mau ngapain ya. Pas awal mau ngapain, harus gimana dulu, harus kemana dulu. Lucunya ya, setiap misalkan sekarang ini nih ya, apa parah banget mual muntahnya gitu, nggak masuk apa-apa, suka pengen langsung berangkat ke dokter yang periksa lagi. Malah sempet pas usia nginjak 2 baru seminggu ke dokter, minggu selanjutnya ke dokter lagi, nanya ini kenapa mual muntah terus itu gitu. Minggu selanjutnya datang lagi ke dokter, bahkan sampai dirawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita Desta Official. Di video kali ini kita mau sharing cerita ya tentang masa kehamilan. Kebetulan di bulan Desember aku coba tes kehamilan, ternyata hasilnya positif. November itu terakhir datang bulan, cuman ketahuan di tesnya pas Desember ya kan. Jadi udah satu tahun setengah menikah baru dikasih ini titipan. Jadi emang sebenarnya pas awal-awal nikah kan kita nggak gimana ya, bukan yang mau langsung dapat omongan, bukan menunda atau apa sih, cuman nggak memprogram secepat-cepatnya gitu ya. Dan kebetulan dikasihnya juga 1,5 tahun baru dikasih. Jadi gimana perasaannya? Ya senang, nggak nyangka begitu mau program langsung dikasih. Ya jadi kan awalnya pas beberapa bulan ke belakang sebelum tes itu kan ini ya, apa, mau ikhtiar gitulah, kalau misalkan di akhir tahun nggak dapet, rencananya mau ke dokter ya, mau tanya kenapa gitu, takutnya kan ada masalah atau apa. Tapi ternyata dikasih duluan. Kalau perasaan lebih ke apa ya, bingung mau ngapain ya. Pas awal mau ngapain, harus gimana dulu, harus kemana dulu, mau cerita ke orang tua bingung kan, takutnya kan masih awal, jadi takut gimana gitu, takut nggak benar tesnya lah atau apa. Terus akhirnya besoknya, kalau nggak salah besoknya atau pokoknya setelah itu mutusin buat ke klinik ya. Ke klinik dicek, ternyata benar usianya udah 6 minggu. Waktu itu masih belum ada mual muntah ya. Terus dikasih vitamin, dikasih obat anti mual, meskipun nggak mual tapi tetap dikasih obat anti mual gitu. Nah pas udah mulai konsumsi obat sekitar 2 harian lah ya, udah dari klinik 2 harian, baru tuh ada rasa-rasa mual gitu, kayak pengen muntah tapi nggak keluar gitu awalnya. Besoknya makin sini makin parah gitu ya, malah muntah-muntah terus, sehari bisa berapa kali gitu, bisa 3-5 kali, sampai usia kandungan itu sampai 4, hampir 4. Jadi pas genap 4 itu udah bener-bener nggak muntah, cuman masih ada pusing, ada mual, tapi nggak yang nyiksa banget gitu. Perasaan abang gimana bang pas lihat muntah-muntah terus nggak bisa kerja, nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain banget? Ya senang punya dikasih titipan, tapi ya sedih gitu, nggak, bingung harus gimana. Masa harus terus ke dokter kan, bingung. Ya jadi lucunya ya, setiap misalkan sekarang ini nih ya, apa parah banget mual muntahnya gitu, nggak masuk apa-apa,
suka pengen langsung berangkat ke dokter yang periksa lagi. Malah sempet pas usia nginjak 2 baru seminggu ke dokter, minggu selanjutnya ke dokter lagi nanya ini kenapa mual muntah terus itu gitu. Minggu selanjutnya datang lagi ke dokter, bahkan sampai dirawat ya, 1 hari 1 malam dirawat gitu, karena kan udah benar-benar lemes banget, gak masuk apa-apa, air juga langsung keluar, obat sama sekali nggak ada yang dimakan. Makanan apapun mau yang lembek mau yang apa udah nggak bisa banget. Awalnya sih kan masih ada yang masuk ya, emang gimana ya, ternyata hamil tuh bukan sendiri gitu, butuh 2 peran juga, butuh peran suami gitu. Kayak pas lagi mau muntah kan kerjaan rumah semua, terus yang nyiapin makanan kita juga kan suami, papa harus, pokoknya harus sabar. Terus perubahan apa aja bang yang abang lihat gitu? Perubahan gimana sih? Misalkan jadi sensitif atau jadi apa gitu, ada yang berubah nggak? Enggak sih, paling tetap sih pengen suka pengen apa-apa pengen sendiri dedenya. Perubahannya paling pas ya karena sakit, mual muntah jadi lemas, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Itu mau kayaknya bukan perubahan sih, efek dari hamil. Kalau perubahan mah nggak ada yang berubah. Terus berat badan juga turun banget. Jadi buat ibu-ibu yang masih awal-awal trimester pertama terus turun berat badan kayaknya wajar sih ya, soalnya kayak semua orang ngalamin, nggak semua orang cuman banyak yang ngalamin juga. Kayak aku juga pertama berat badan biasanya normalnya 48, 49 gitu. Pas begitu hamil terus turun jadi 47, terus turun lagi jadi 41. Jadi naik tuh di trimester kedua. Jadi 47 lagi pas 4 bulan apa? Paling perubahannya kebanyakan dari suaminya. Suaminya yang dulunya nyuci dicuciin, makan tinggal makan, sekarang harus nyuci punya istri, terus masak buat istri, siap-siap apa-apa buat istri, siap-siap kalau istrinya perlu apa, kenapa atau perlu apa. Paling kebanyakan dari suaminya sih yang berubah. Intinya sih kalau pas trimester pertama banyak banget apa ya, kaget gitu ya, kayak bingung mau gimana, terus pas lagi mual muntah ngatasinnya gimana bingung, terus masalah makanan apa yang boleh apa yang enggak bingung gitu, pokoknya kayak anak Google aja gitu kan. Terus jadi apa ya, kalau awal-awal kalau mulai ke trimester kedua kan kayak udah adaptasi sama kondisi gitu kan. Kalau awal-awal gimana ya, kayak perasaan tuh masih deg-degan atau apa gitu, was-was. Tapi alhamdulillah sih pokoknya buat yang masih di trimester 1 terus ngalamin mual muntah terus sakit atau apa, ya semangat aja lah, insya Allah kan pasti lewat kok gitu. Pas awal-awal juga kan kita kan kayak aduh gini banget gitu, tapi pas udah lewat mah kalau susah masuk makan mah mending diinfus aja cepet-cepet. Soalnya jangan ditunda-tunda biar agak enakan. Soalnya waktu itu juga pas dede saat enggak ini susah makan diinfus kan langsung sehat, langsung enakan. Langsung mulai bisa masuk makan meskipun baru biskuit atau apa, terus lama-lama jadi bisa makan nasi, jadi bisa makan bubur kan ya. Meskipun nggak enak tapi yang penting masuk aja dulu gitu. Beruntung sih buat yang hamil, terus hamilnya hamil kebo gitu kan, pada bilang hamil kebo kalau yang nggak mual muntah nggak apa. Tapi semuanya juga pasti ada ininya lah, ada
plus minusnya, ada keluh kesahnya setiap yang hamil juga. Terus nah itu kan trimester 1 lebih ke mual muntah ya, terus lebih ke kayaknya sensitif, cengeng gitu, bingung mau ngapain. Kalau trimester kedua kayak lebih santai gitu ya. Bahkan sekarang juga puasa alhamdulillah ikut gitu, bisa sampai maghrib, meskipun ya jangan dipaksain. Kalau misalkan nggak kuat jangan dipaksain, kan nutrisi juga harus tetap ada kan ya. Terus yang penting mah vitamin, obat-obatan vitamin dari dokter harus tetap dimakan. Kalau yang mau dibantu pakai susu juga boleh. Kalau aku sih dokter nggak saranin minum susu, nggak nyuruh, nggak ngelarang gitu, jadi bebas terserah aja. Itu mah yang suka susu ya sok, yang enggak ya nggak apa-apa gitu. Yang penting vitamin harus dimakan ya, harus habis terus ya. Terus di trimester kedua tuh harus udah disaranin imunisasi apa sih, tetanus apa namanya. Kebetulan aku belum, karena kemarin tuh baru tes apa gitu, tes darahnya dulu, tes lab dulu. Jadi pertemuan selanjutnya baru nanti imunisasi gitu. Kalau keluhan-keluhan di trimester kedua lebih ke pegel-pegel, terus suka sakit pinggang kalau mau berdiri harus pelan gitu, soalnya kayak apa ya, kayak badan nenek-nenek gitu, pegel. Terus ngerjain apa gampang capek. Kalau makan, nafsu makan justru bagus. Pokoknya dari pas mulai turun kan 41 ya, jadi 41 jadi kecil banget, udah nambah 9 kiloan ya, nggak tahu sekarang kayaknya udah nambah lagi. Itu kan bulan kemarin. Pokoknya semangat lah kan ya, buat yang masih di trimester 1, buat yang udah mendekati lahiran juga semangat. Kalau sekarang lebih ke sering ngerasa deg-degan, ngebayangin lahiran gimana, nanti gimana gitu. Oh iya, sekarang usia kandungan aku di 25 minggu, itu berarti 6 bulan 1 minggu ya kurang lebih. HPL-nya di Agustus. Ini juga di YouTube jadi jarang update, karena ya emang kondisinya baru membaik akhir-akhir ini gitu. Pas awal-awal trimester kedua kan udah mulai membaik, lebih ke menikmati aja dulu gitu, ngumpulin mood. Buat kalian juga yang mau ngasih saran atau yang udah berpengalaman, boleh komen di kolom komen ya, seputar kehamilan atau apa. Soalnya kita bener-bener kehamilan pertama, nggak ngerti apa-apa, terus hidup berdua juga di perantauan. Jadi kayak masih awam banget, belum ada persiapan buat lahiran apa-apa. Jadi ya kalau yang punya saran, komen aja di kolom komen. Ya mungkin segitu aja dulu konten hari ini. Nanti mungkin di video-video selanjutnya bakal ada apa ya, cerita-cerita tentang kehamilan kita atau keseharian kita. Jadi jangan lupa buat yang belum subscribe dulu dan like videonya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.